Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Selamat datang di channel Sound and Mesin. Nah, saya bersama Koregen. Halo. Dari Mega Audio. Dan ini ada mobil yang saya bawa ke Mega Audio, yaitu Chery Tiggo 7 Pro. Nah, Koregen, sebelumnya kami udah review nih mobil. Oke. Fakta-faktanya, keunggulannya, serta kekurangannya kita bahas di video sebelumnya. Makanya kalau belum nonton, subscribe channel kami ya, biar nggak ketinggalan. Oke. Ini jadi pertanyaan pasti. Kenapa sih saya bawa mobil ini ke Mega Audio? Ya. Mobil unik banget nih. Nah, baru lihat ya Koregen ya. Baru lihat. Dan tadi Koregen udah sempat nyoba ya, sedikit ya. Gimana feel-nya Koregen? Enak sih. Enak ya? Enggak, maksudnya dengan brand baru gitu ya. Brand baru. Tapi serasa mobilnya kesannya mewah gitu ya. Mewah. Oke. Jadi ini sebenarnya brand nggak benar-benar baru. Ini brand asal Tiongkok, China. Dia 20 tahun lalu udah pernah dijual di Indonesia. Yang kalau pernah tahu Chery QQ yang kecil, Chery Panda, ada Chery Tiggo, itu yang zaman dulu mobilnya mungkin mirip Toyota RAV atau mobil Jepang yang lain. Nah, sekarang 20 tahun kemudian Chery comeback ke Indonesia dengan pembaruan total. Dan langsung menyasar segmen premium. Karena mobilnya aja nih hasil kolaborasi dengan Jaguar Land Rover. Jadi kita nggak bisa underestimate lagi nih mobil China yang dulu terkenalnya mobil murah, mobil mungkin daya tahannya nggak bagus. Spare partnya susah ya. Spare part susah. Nah, ini udah ditepis itu semua. Ya, jadi ini saya simpulkan ya kalau di video sebelumnya, mobil China rasa Eropa. Wah. Oke. Balik lagi nih. Kenapa sih saya bawa ke Mega Audio? Karena saya penasaran, Koregen. Penasaran untuk review audionya. Karena ini mobil kan rentang harganya ya 360 jutaan sampai 430 jutaan. Iya. Dan yang saya bawa ini adalah varian paling tinggi. Paling tinggi? Iya, karena dia udah ada panoramic roof, udah ada kamera 360 dan segala macam. Yang spesial tuh audionya. Audionya, tadi udah lihat sekilas. Udah lihat ya Koregen ya. Jadi audionya itu two-way depan dan belakang. Iya. Udah gitu ada center speakernya. Wah, gila luar biasa banget gitu. Jadi ini sih menurut saya baru menilai secara kasar aja karena saya nggak punya tools ya, makanya saya ke Mega Audio. Kekedapan sih oke lah, so-so lah. Nanti saya mau bahas sama Koregen soal kekedapan. Nah, soal suara cukup bagus karena ini dia speakernya audio sistemnya didukung dari merek Arcamis. Arcamis dari Prancis katanya. Ya, maaf kalau saya mungkin baru pernah dengar merek itu ya. Arcamis Prancis, dan klaimnya si Chery ini nggak perlu lagi ada penambahan perangkat eksternal seperti power amplifier, seperti prosesor mungkin atau subwoofer sekalipun. Tapi saya ngerasa ini meskipun udah pakai brand berkelas, tapi masih ada yang kurang gitu Koregen. Dan saya ngerasa nih mobil pasti potensial nih buat upgrade audio. Iya, benar banget. Karena ini mobil dengan harga segini pilihan yang menarik banget. Masih ada budget untuk audionya. Nah, dan ini bisa jadi calon laku nih. Calon laku keras nih karena dia dengan harga yang compact SUV sekelas Honda HR-V, sekelas Hyundai Creta, tapi dia bisa dapat fitur-fitur yang sekelas SUV di atasnya, sekelas CR-V, Mazda CX-5 gitu. Ini sih gila nih, mobil China nih gila. Ya terobosannya luar biasa. Koregen, jadi kami udah bahas tuntas semuanya, sekarang tinggal audio aja. Nah, makanya saya langsung ke ahlinya nih, Koregen. Toolsnya udah ada tadi dibawa. Boleh Koregen ya? Kita cobain aja. Kita langsung tes ya di dalam ya. Tes di dalam. Oke. Seberapa sih, terus saya minta kulik nanti di head unit. Fiturnya udah ada apa aja? Iya. Ya, saya juga penasaran. Saya belum kulik sampai banyak, tapi setahu saya ini masih bisa diatur loh itunya apa posisi suaranya segala macam. Nah, udah kita langsung aja deh. Langsung masuk ke dalam ya. Ya, oke, Koregen, yuk langsung dicoba. Nah, silakan Koregen, ini udah porsinya Koregen, saya kerahkan ke ahlinya nih. Kita nyalain ya. Ya. Ini juga udah suara mesinnya udah halus sekali sih. Udah halus. Saya nyalain AC dulu. Nih AC udah full digital. Oh iya. Ya, nih kalau kurang terang kita buka, udah panoramic roof. Mantap banget. Nah, Nah, ini
Ini head unitnya ya. Head unitnya. Jadi Ya. yang kemarin saya baru kulik ya, pengaturan AC semua ada di sini ya. Ini kayak tanggal jam Ini juga ada. tanggalnya. Kita mungkin selain dia touchscreen dia ada ini nih dari sini nih. Ada tombol tetap ya. Tetap ada tombol manualnya. Home. Kita mau ke. Oh, maaf ini tadi dimatikan. Kita hidupkan dulu. Oke. Nah, Pause dulu. nah coba home ya. Nah, Nah, ini nih. ini tampilannya Ah, cakep banget sih. Ini layar udah. ini sekitar berapa ya? 7 sampai 8 inci kali ya? Iya. Ada TFT kayaknya ini. Udah TFT? TFT ya. Oke. Dan ini fiturnya udah support Apple CarPlay sama Android Auto. Wireless. Iya, Wireless ya. iya betul. Siap. Jadi sekarang memang Apple CarPlay dan Android Auto salah satu kebutuhan sih untuk Udah entertainment. kebutuhan ya, udah kayak Iya. harus standar mobil yang kelasnya middle up Iya, sepertinya ya. karena memang semua nyarinya juga memang mau Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini pengaturan medianya juga ada. Ini Ya. juga ada fitur-fitur yang di kendaraan ini juga bisa diatur Oke, lewat sini. bisa di sini ya. Begitu. Sekarang mungkin kita mau lihat settingannya dulu. Boleh? Kita lihat settingannya dulu ya. Boleh, Koregan. Ini juga pertama kali saya lihat nih. Ah. Mungkin di setting sini ya. Nah ini ada pilihan sound nih. Ada beberapa pilihan. Oh, Ada oke. yang sound ini. Sound. Nah, ya yang menarik di sini ya, Arkamis ini Arkamis nih sistem audionya ya. Sistemnya ini sekarang lagi off. Off. Nah, kalau kita buka di sini ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan lagi ya, driver dan passenger. Oh, jadi bisa di setup buat apa? Misalnya Benar. hanya keluar suara di Untuk posisi driver aja. Fokusnya di driver ada Di kabin depan ya? Iya, kabin Oke. depan atau enggak untuk passenger di belakang nih. Wih. Jadi kita tinggal kayaknya memang tinggal pilih di sini ya. Ah, ini sound field apa nih? Sound field. Nah, terus di sini sound field itu juga Oh. sama balance untuk fadernya ya. Untuk Jadi ini fadernya, kalau oke. kita kayak gini dia suara depan Suara yang akan nyala. fokus di depan. Nah, Oke. Kalau kita ke belakang ya belakang yang nyala gitu ya. Oh. Nah, kalau di tengah-tengah ya berarti all around nih, all seat nih ya. Oh, oke. Ini juga sama kiri kanan kalau ini. Kiri kanan. Kiri kanan. Ya. Nah, ini untuk pengaturan sound field ya. Terus ada satu lagi Sound effect. effect. Nah, ini ini semacam kalau di head unit itu kita bisa atur bass, mid sama treble-nya untuk suaranya ya di frekuensi bass, middle sama treble. Ini kalau dulu tuh di head unit feature kayak equalizer, Equalizer, gitu. equalizer. Oke. Nah, ini Ya. ada tiga pengaturan ini. tiga pengaturan lah ya, Bisa. dibagi 3 gitu Oke. ya. Nah, ini udah cukup lumayan lengkap sih. Lumayan lengkap ya? Lumayan lengkap. Wah, Biasa boleh cuma juga. ada bass sama treble doang. Oke. Ini udah ada mid-nya. Jadi Ya, udah ya. udah oke banget. Nah, ini juga pengaturannya bisa dari -7 sampai 7. Ini rentang ininya value-nya juga gede ini. Dan dia udah menyediakan mode yang sesuai genre lagu nih ya. Benar. Ini kita di mode Standar, custom, pop. mau di pop, rock juga bisa nih. Custom gitu ya. Wah, ini sih mainan asik nih buat Benar, yang gemar benar. audio nih. Benar, Oke. benar. Oke, lanjut Koregan. Apalagi Oke, udah ya, volume. sound volume ini sih udah sih, yang lainnya sih fitur-fitur yang buat ke keystone suara head unitnya ya. Ini voice broadcast. Oh, ini udah voice comment. Oh, oke. Udah voice comment, Udah tapi voice comment. masih berbahasa Inggris. Oke. Belum berbahasa Indonesia. Belum berbahasa Jadi, Indonesia ya. kita kalau mau memerintahkan untuk buka sunroof, menyalakan musik, terus Bisa buka ya? jendela bisa. Nanti Bisa. silakan dites. Oke. Tapi sekarang kita mau dengar suaranya langsung ya. Oh, berarti suaranya ini yang untuk Untuk nih, dia ngomong ya. Dia ngomong nih bisa ini tuh, bisa laki atau perempuan. Oh, nih, laki bisa. atau perempuan ya, bener ya. Iya, terus bisa nadanya tinggi, middle atau low. Oh, keren deh. Wah, keren. Iya. Nah, ini Terus Koregan, saya penasaran nih. Ini bisa play ini nggak ya? File high res gitu. boleh nih, Karena kita di coba. saya ini bukan file high res nih Koregan. Iya. Saya nggak punya file Kebetulan high saya res. ada file Boleh. HRS Nah. nih. Dan ini dia di sini nih Koregan. Oh, buat flash disk ya. Untuk flash disknya. Iya, port USB-nya di sini. Ya. Nah, ini. Bisa langsung. Nah, ini saya ada USB. Ya. Kita colok di sini. Ya. Nah, connected USB nih. Satu connected. Terus ke Connected. media ya. Media. Media. Nah, ini kan ada USB 1, USB 2. Ya. Atau mungkin ada Bluetooth.
Oke, di sini kita bisa lihat folder-foldernya. Oke. Nah, ini ada high-res yang 24 bit ya. Ini 90. Nah, ini ternyata high-res ada macam-macam ya? Ada macam-macam. Oke, Ini yang tertinggi itu berapa? Ini yang 24 bit. 24 bit tertinggi. Oke, boleh dicoba, kita coba. Kita coba yang paling tinggi dulu ya. Iya, Coba kita western. Oh, yang ini yang 24 bit berarti dia belum bisa baca. Belum bisa baca. Belum bisa baca. Oke. Ini ada format ini ya, format file FLAC Iya, ya. tapi dia yang 24 bit. Semua ada FLAC itu ada macam-macam bitnya, ada. Oke. Hertz-nya juga beda-beda. Ini kebetulan yang kalau nggak salah itu yang 192 kHz per 24 bit. Oke. Nah, ini belum bisa dibaca nih. Memang ini tertentu doang. Head unit yang memang tertentu ya. Ya memang kategorinya high res. Kategorinya high res audio, ada tulisan high res audionya ya. Oke, ya. Gitu ya. Terus coba berarti ini nggak bisa, kita ke yang 16 bit. 16 bit, lebih di setingkat di bawahnya. Setingkat di bawahnya. Oke. Misalnya kita. Nah, ini baru bisa nih. Oh, formatnya sama FLAC juga. Formatnya FLAC, tapi kilohertznya lebih kecil dan bitnya lebih rendah gitu. Oh. Tapi tetap ini termasuk high res juga. Termasuk high res ya. Termasuk high res. Tapi bukan yang tertinggi. Bukan yang tertinggi. Wah, enak deh. Coba kita dengerin kali ya. The one for me. Somewhere to find a close enough for me to see. Where's my love? Who could you be? Someone I knew but let's live throughout dreaming of you. Wah, ini udah enak kok ini. Udah enak sih. Udah enak ya. Love, come to me. Ya mungkin karena speakernya banyak juga. Iya, dia ada didukung two-way depan, two-way belakang, dan juga ada center. Tapi sepertinya dia nggak ada subwoofer. Kita tadi udah cari ya Corrigan, dia nggak pakai. Memang bawaannya belum pakai subwoofer. Iya. Jadi kita cari di belakang juga nggak ada ya. Iya. Bisa di belakang. Iya betul ya. Jadi kita tadi udah cari di belakang memang tidak ada penempatan subwoofer dari bawaan pabriknya. Juga sepertinya sih kita tadi cari nggak ada semacam amplifier atau prosesor. Iya, itu juga masih penasaran sih. Nah. Karena kalau misalnya dia ada amplifier, seperti misalnya Hyundai gitu ya, dia ada amplifier bawaan Bose-nya, ataukah mobil-mobil Mazda itu juga ada. Nah, itu kalau kita mau misalnya upgrade prosesor atau apa, kita nggak perlu ngambil jalurnya dari bongkar di bagian head unit, karena kan sekarang memang udah fully digital ya. Fully digital, iya betul. Fully digital di sini dan mobil tergolong yang baru di pasarnya Indonesia. Iya, betul. Jadi meminimalis resiko. Kita biasa memang dari kalau ada power terpisah kita dari sana gitu untuk inputnya. Jadi lebih aman, lebih nggak beresiko juga gitu ya. Selagi kita belajar tentang mobil ini nih. Betul. Nah, ini juga kita belum tahu nih apakah ini ada tadi amplifier tambahan atau prosesor ataupun subwoofer. Tapi subwoofer sih nggak ada sih. Subwoofer kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, tinggal yang amplifier aja atau prosesor nih. Tapi klaimnya mereka dengan sistem audio Arcamis ini nanti pengguna mobil ini nggak perlu lagi menambah perangkat eksternal seperti prosesor atau amplifier untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus. Itu klaimnya mereka nih dari pabrikan ya. Tapi kan kalau buat penggemar audio, saya rasa sih ini masih ada kekurangan sih kalau gitu kan. Ini two way. Sementara kita kalau di audio ya, kita benar-benar yang pengen file high res kayak tadi nih head unit aja, dia belum bisa mengakomodir yang 24 bit. Benar. Ya. Jadi rasanya sih kalau pengen lebih maksimal lagi masih bisa. Harusnya bisa ditambah perangkat tambahan lagi ya. Nah, dan ini juga pilar
Bisa sih ya, bisa apa Ini tweeter ada di sini. ditambah mid range lagi Bisa, nih. bisa. Kita mau main three ways, pilar. Kalau pilar harusnya standar ya. Jadi nanti kita Standar tinggal kita custom, kita nggak pakai aslinya, kita bikin three way. Apalagi ini airbag bukan di sini nih. Bukan. Jadi sebenarnya bisa lebih lah ya. gampang, Lebih mudah. lebih mudah pastinya. Jadi walaupun mau main OEM look di tempat standar dan mau lebih bagus suaranya, ini masih bisa banget. Ini potensial sekali sih. Potensial sekali. Potensial sekali. Kalau saya dengar tadi sekilas suara udah oke ya, udah penuh, nggak cempreng gitu ya, cukup ngalun, tebel gitu ya. Mungkin karena ada bantuan dari center nih. Dari center. Dia ada center, jadi lebih di bagian mid vokalnya itu lebih tebel gitu ya. Nah tapi memang nggak ada subnya nih. Subnya. Iya. Mau gimana pun. saya ngerasa ada yang kurang. Masih ada yang kurang gitu ya. Kita udah biasa review mobil upgrade audio, upgrade audionya dari Mega ya. Nah makanya kalau kawan mesin, kalau masih ada yang ketinggalan, makanya subscribe channel kami atau channelnya Mega Audio. Kami udah pernah bahas tuh dari yang Fortuner, Innova Zenix ya, sampai terakhir Wuling REV. Itu begitu dengar yang ini yang masih bawaan pabrik, rasanya masih ada yang kurang gitu. Benar banget. Jadi masih banyak hal yang bisa diimprove. Ya, ini Corrigan bawa alat apa? Nah, ini aku bawa alat RTA ya. RTA. Lewat iPad. Ini kita bisa mengukuran di sini untuk melihat frekuensi respons. Oh gitu. Oke, boleh. Ya kita bisa tahu juga, kita bisa kondisi standarnya audio kondisi mobil. standar audio. Oke, ini perlu di connect nggak? Enggak sih, nanti colok kabel? Oh enggak. Kita nanti tinggal ini ada track pink noise ya, kita pakai pink noise-nya. Oh, ada pink noise. Oke, silakan Corrigan. Jadi, nah, ini asik nih. Jadi benar-benar kita kulik nih kawasan mesin. Udah ada software khusus ya? Udah. Wih. Jadi di sini emang beda sih kalau installer udah puluhan tahun ya dari papanya Corrigan. Sekarang nih Corrigan nih salah satu young guns nih di Jakarta nih. Kalau di Surabaya ada itu Corobet William tuh Best Body Shop. Nah di Jakarta salah satunya ada Corrigan nih. Nah ini kita ada beberapa ya, kita akan coba pakai fitur yang RTA ini, Real Time Analyzer. Real Time Analyzer. Ya, jadi mic-nya juga udah terhubung. Semua udah dari iPad aja ya? Udah dari iPad sekarang. Karena seingat saya dulu ada ini pakai alat yang benar-benar RTA gitu. Oh iya, dulu masih ada sih alat itu. Masih ada. Tapi karena sekarang mic seperti ini juga udah cukup akurat dan software juga udah canggih-canggih ya di dalam iPad gitu. itu. Jadi ada yang lebih simple, kita untuk portability lebih enak lah ya kalau pakai. Wah, keren. Jadi ini kalau mic-nya kita toyangin gitu ya, dia responsnya juga bakal naik. Tuh. Ya. Nggak salah ya kawan mesin, saya bawa ke Mega Audio ya. Nih apa ya, racikan installer juara nih ya gini gitu kan. Jadi kita tambah ilmu juga. Benar. Nah nanti tinggal kita ke sini, ke tracknya Ken. Oke, kita tracknya Ken ya. Tracknya Ken kita pakai yang pink noise nih. Pink noise. Nah ini kita bisa lihat frekuensi respon ya. Nah, kita taruh sini ya. Kelihatan nih, mantap. Ya. Nah ini yang kita tangkap ya secara sekilas, karena kita nggak bisa nge-track juga, nggak bisa kita matiin satu-satu speakernya. Iya. Ini secara keseluruhan mobil seperti ini nih grafiknya. Ini saya pakai tunya di sebelah kiri. Sebelah kanan nanti kita lihat ukur lagi. Oh, beda lagi sama, nanti. atau tidak.
Tapi kalau dari sebelah kiri nih, Iya. bisa dilihat di bagian frekuensi atasnya itu Frekuensi atas bagaimana? Hasil? kurang keluar ya. Kurang keluar. Kalau secara frekuensi, secara grafik ya. Oke. Ya, tapi masih oke, Masih masih oke. Iya. Ya, di bagian sini bisa diimprove lagi pastinya. Masih bisa improve Ya. ya. Nah, di bagian sini di frekuensi 800, 1000 sampai 1250 ini agak kelebihan dikit. Nah, ini kalau di prosesor kita bisa turunin supaya suara lebih balance pastinya ya. Oh, gitu. Nih, Makanya itu fungsi prosesor ya. area-area mid ya. Oke, dia yang mikirin nih pokoknya apa sinerginya ini, Bener harmonisasinya. banget. Oke. Nah, dan di bagian bass nih ya, di Ya. bagian 40-50-nya kurang ya. Oke. Ya karena memang gak ada subwoofer. Nggak ada subwoofer. Gitu ya. Tapi secara mid bass saya pikir udah oke banget nih karena di 125-nya juga udah Mid bass oke. ada ya. Jadi ya memang di drivernya memang ada mid bassnya aja. Betul. Ya di frekuensi segitu ada ya, bawahnya yang kurang ada gitu. Jadi kita kurang merasakan ada bass extension bawahnya gitu, low-nya ya nggak ada, belum dapet gitu ya. Overall oke banget. Ada yang bisa dinaikin, ada yang bisa diturunin. Tapi secara standarnya ini di atas ini udah agak rata ya, udah lumayan bagus nih. Udah lumayan bagus. Iya. Ya. Gitu. Coba kita lihat yang di sebelah kanan ya. Boleh. Kalau pakai kuping kanan ya. Kuping kanan. Nah, kuping kanan juga ya lebih dinamis ya di sini ya. Tapi sama 600, 800, 1000, 1250-nya agak tinggi. Terus di sini lebih tinggi lagi 200, 350-nya. Nah, tetap bawahnya hilang. Ya 40, 50-nya tetap Bisa hilang. gitu kok. Kenapa tuh, Bang? Ya karena nggak subwoofer ya. Oh, oke. Jadi di sini juga 80-nya agak kurang, tapi nggak apa-apa karena di sebelah telinga kiri kita ini menangkap 80 tadi cukup tinggi, jadi Tadi cukup tinggi. nggak masalah. Sementara pada telinga kanan kurang nih. Tapi itu nggak masalah karena kita bisa Oke. nangkep satu telinga aja udah cukup gitu ya. Ya. Nah, sama di bagian treble-nya kalau kita bisa naikin bisa lebih lagi. Tapi di sini treble-nya kayaknya lebih tinggi daripada telinga kiri kita. Oke. Jadi lumayan balance, oke banget. Tapi ya tentunya masih banyak yang bisa diimprove nih. Masih bisa banyak yang bisa diimprove dan banyak nih. Oke. Iya. Oke. Ada lagi untuk pengetesan RTA? RTA sih udah itu Udah aja cukup sih. ya? Oke. Nah, Sip. paling ya tinggal kita kalau mau kasih ke viewers nih, kira-kira apa sih yang kita bisa upgrade gitu ya? Oh ya, betul. Rekomendasi Boleh. upgradean gitu ya. Nah, ini sesi pengetesan via RTA sudah. Nah, berarti kita nilai yang lain nih kok. Boleh. Yang saya tuh pengen dapat penilaian tentang stagingnya nih. Ya. Staging, terus juga kalau ini penambahan player lagi yang buat high res ini kita bisa taruhnya di mana gitu kan. Ini penting juga biar nggak mengganggu ini nih apa waktu kita berkendara gitu kok. Nah, untuk sebenarnya semua bisa dieksplor. Ya. Kalau untuk head unit sendiri, kita bisa tambahkan head unit high res seperti yang Alpine ya. Alpine yang seri berapa kok? Yang UTX. UTX. Ada beberapa M06, M08. Oke. Sampai ke yang sekarang yang ada Alpine Status ya, itu Ya. high res semua. High res semua. Udah high res, tentunya bisa baca yang tadi 24 bit gitu Oke, ya. ya, yang file high res yang 24 bit ya, yang dia Bisa. yang level yang tertinggi Level ya. tertinggi. Nah, Bisa. dan itu tipe head unit add-on, jadi head unit Add-on. aslinya tetap Oh, tetap ini nggak diganti ya? tidak diganti. Tetap. Kamera 360 yang semua berjalan. Oh, semua feature normal. masih berfungsi normal. Android Auto, Apple CarPlay-nya masih normal, tapi Oke. audio outputnya bisa langsung ke si head unit high res ini nih, Alpine Oh, ini. gitu. Nah, kalau untuk penempatan saya juga masih bingung sebenarnya. Tapi Oke. kalau dilihat sih ada beberapa ya. Iya. Kalau misalnya itu ya tergantung nanti customer-nya seperti apa. Iya. Dan pastinya custom nih kayak pastinya gitu kan custom. ya. Di sini memang agak susah ya karena di sini digital semua. kita Digital nggak- semua.
kalau kita Mungkin di sini, mungkin. ya Kayak masih dibikin bisa dudukan kita di bikin sini nih. dudukan sebelah kanan sebelah Iya. kiri. Ha-ha. Ataupun di bawah agak susah. Atau di tapi laci, buka laci. di laci juga bisa ya. oke. Di sini juga bisa nih. Oh, oke, ya benar-benar saya pernah lihat ada yang Iya, bikin di juga sini. Jadi, Oke, kalau penempatan fleksibel, cuma kita Fleksibel. harus lihat custom dan ya sesuai dengan request itu kan customer face-nya ya di situ ya, Face-nya ya, displaynya, kontrolernya, tapi Iya. sementara bodinya itu kan masih Itu bisa. dia bisa taruh di gantung di kompartemen bawah. Di bawah dashboard masih bisa nih. bisa Pak, bisa ya? di laci Ya. sana iya. Kalau di sini nih ada wireless charger kok. Oh Jadi iya, nggak bisa. nggak bisa. Ah, Jadi di sana bisa tuh. Ya ini sih jago installer lah, pasti bisa nemu lah celah Iya, di mana ya. Ada solusinya lah. Ada ya, solusinya. Oke. Lalu berikut ke ini staging, dashboard. Staging. Kalau untuk staging ini cukup oke sih karena Oke. rata ya. Rata terus ini kedalamannya kok Kedalaman lumayan masuk nih. lumayan masuk. Lumayan masuk lebih ya di kebanyakan mobil kan ada mobil yang agak gede tapi dashboardnya agak pendek ya. Iya, betul. Nggak cukup dalam tapi ini enak jadi kesan panggungnya juga agak jauh gitu ya. Oh, kesan panggungnya Jadi, masih dapat ya masih kesan dapat, panggungnya. masih Oke. dapat banget. Jadi Oke. bagus sih secara panggung Oke. dashboard ya. Lalu tadi kita bicara di sini kalau untuk penambahan custom pilar Iya, yang bisa. full masih bisa. Bisa, karena bisa. Pilarnya sendiri kan nggak ada airbag nih, Nggak jadi ada. Kita lebih bisa lebih custom aman nih pilar, kalau iya. instalasinya. Nah, midbus 6 inch ya, tetap 6 inch. tempat standar, Ah, ah. bisa diganti juga. Ada apa itu kok mereknya? Banyak ya kalau merek Banyak vokal, Oh, vokal ya. Alpine Speaker. juga bisa, Ah, ah. ya. Audison dia. Audison juga Ada. cocok harusnya Audison kalau nggak mau nambah-nambah power, Oke. cuma pengen ganti speaker Ah. standarnya biar lebih jernih, lebih keluar ya bisa pakai Audison yang APK 165. Oh, oke. Itu pas harusnya twitternya juga pas di tempat standarnya nih. Oh, oke, Kayak bisa bisa juga OEM gitu ya. Kalau nih. kalau memang masih mau mempertahankan two way, Iya, benar, ya. banget. Ya ini kan pilihan nih mau two way Pilihan, atau three way. pilihan. Kalau Ah. tetap two way ya Bisa. kita OEM style, OEM tetap style. pakai Bisa. tempat standarnya ya. Benar, Oke. Kalau bagaimana kalau center speaker ya? Kok? Center speaker biasa kita pakai full range ya. Oh, full juga bisa range. diganti. Oke. Yang merek Domination ada ya. Oke, Terus Domination ada Audison juga bisa. Ya, jadi dari merek-merek center speaker yang disebutkan tadi itu bisa udah plug in play. Plug in. Plug Jadi in. Dan memang dia full range memang ya. center speaker ya kok ya? Center speaker, Oke, full bukan range. speaker biasa Bukan, ditaruh di bukan, tengah. bukan. Oh, Bukan oke. Twitter ditaruh di tengah juga Oh, ya. Dia oke. benar-benar Iya, full iya, range iya, ya. iya. Jadi jangkauan frekuensinya lebih tinggi, lebih gede gitu ya. Lebih gede. Oke. Ayo. Nah, kita lihat langsung deh. Iya. Ini berarti biasanya kan menempatkan perangkat tambahan amplifier atau prosesor di kolong jok ya. Ini masih muat nggak nih? Karena kan joknya ini dua-dua elektrik kok. Iya, benar. Ya maju mundur, naik turun. Benar banget. Nah, untuk penempatan ini sebenarnya Sepertinya bisa kok ya. sebenarnya bisa. Oke. Sebenarnya agak luas ya. Agak luas. Tapi ada masalahnya satu. Apa Dia tuh? ada bracket besi Ya. yang mungkin ada untuk penahan kabel atau Oh, sensor-sensor di Sensor jok ya, kali ya. sensor ya Oke. di sana. Iya, iya. yang dia kalau maju mundur joknya itu ngikut Oh, gitu. Jadi oke. itu agak rendah tuh. Agak Jadi rendah ya? Ke bawah. Takutnya Ini posisi mana? Yang jok sebelah kanan? sebelah kanan. Oke, sebelah sebelah kiri kiri? juga ada. Oh, juga ada. Tapi kalau kita lihat sebelah kiri kayaknya lebih mepet. Lebih mepet. Lebih mepet. Kalau mau pakai prosesor amplifier mungkin yang harus yang benar-benar tipis. Itu pilihannya Oh. seperti kayak ada Alpine yang RXE 500. Apaan PXE? PXE? PXE R500. R500 Oke. itu kecil, compact, bisa taruh di bawah sana. Oke. Nah kalau di kanan karena dia ada gajukan ke dalam ya kayaknya ya. Oh, gitu. Dia ada gajukan ke dalam, Oh, itu jadi udah sasis ya. Iya, jadi ke bawahnya lebih ada space nih. Oh, jadi lebih lega yang sebelah kanan. Nah, kelihatannya sih lebih kanan sih lebih. Meskipun tadi ada besi yang Iya. nempel ke jok yang dia Iya, ikut maju mundur. Harusnya ini Oke. masih bisa gitu, nggak mentok. Jadi penempatan satu amplifier masih oke ya? Masih oke. Yang dimensinya ya compact ya, Dimensinya tipis. compact, tipis. Yang penting jangan terlalu tebal lah, tipis saya. Oke. Sementara kalau misalkan tambah prosesor, dia nggak bisa ditumpuk tuh kayaknya Nggak bisa, udah full ya. udah full. Mungkin di kolong di balik dashboard. Ya, Atau nanti bisa. bisa jadi kalau kita harus lihat ya. Oke. Oke, kok mumpung di sini nih, saya mau kejelasin ini kan Oh iya, ini two way juga nih. two way juga. Ini Twitter. mid bassnya ini Twitternya. Nah, Iya. Twitternya ini unik nih. Jadi dia posisi di depan Oh, door iya, handle, benar-benar. ya. Iya. Dan ini di atas, ini tuh ada ini apa? Dia ada sensor yang kalau kita penumpang belakang mau keluar mobil buka pintu, tapi ternyata ini masih ada
objek yang seperti kendaraan yang lewat, dia akan memberitahu. Oke. Dia akan nyala nih, dan nyala dan berbunyi tut 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 gitu. Artinya ya kita harus waspada nih. Oh, di, oke. di belakangnya ada ini. Jadi ada sensor ya. Ada sensor. Nah, misalkan Twitternya diganti, fungsi ini sih nggak hilang ya? Nggak mengganggu ya? Mengganggu. Oke. Hanya saya mungkin itu penempatannya kebetulan Bagus kok. berdekatan ya. Ini oke kok. Oh ini oke ya, secara technical? Secara oke. Oke. Ya, ya. Jadi nggak perlu bikin lagi di Nah, atas. nggak perlu. Oke. Iya kok. Kita habis itu lihat bagasi. Bagasi boleh. Ya. Coba kita lihat bagasi. Kok biasanya kan bagasi nih buat kita tempatkan subwoofer. Iya. Ya. Nah ini seperti ini nih, Corrigan nih. Oke, Ini kan pembatasnya nih, partisinya. Tunggu. Iya, oke. Nah, oke di sini bagus ya bagasinya ya udah. Ini subwoofer kiri kanan mungkin? Subwoofer kiri kanan bisa, tapi mungkin harus agak keluar ya. Oh gitu. Iya, tetap karena space dalamnya kurang masuk nih kalau Kurang dia masuk ya? Kalau dia masuk kita bisa rata. Atau di kita sini. belum tahu, mungkin belum dibongkar. Kalau Bisa bongkar jadi. mungkin masuk ya. Nah, tapi kalau dalamnya lega ya mungkin kita bisa kayak gitu Bisa ya. Kayak berapa? 10 inch gitu? 10 inch bisa bisa. ya. Secara diameter sih gak ada masalah, cuma box keluarnya aja, volume boxnya gitu ya. Volume box agak Volume keluar. boxnya, Nah, itu iya. harus disiasati ya. Benar. Dan itu berapa? 10 inch subwoofer ya? Bisa. 10 Bisa, inch 10 inch ya. Bisa 10 inch. Oke. Nah, Nah, kita mau lihat bagasinya. ini ada ban serep. Nah, ini ban serepnya nih, ban serep sama dengan ban yang ada ini. Untuk varian teratas, Oke. ini kan yang iya sama dengan yang ada di luar. Kecuali yang varian yang di bawahnya dia ini pelek kaleng sih tahu saya. Gitu. Oh, gitu. Nah, tapi sama-sama 18 atau biasa sih kalau varian di bawahnya lebih kecil diameternya. Lebih kecil ya. Gitu. Ini sih. Nah, di sini sebenarnya bisa juga untuk referensi mungkin untuk Ya. Gimana, kok? viewers Oh, ya. ini kan ada plastik. Nah, ini ada plastik di sini. Kita geser dulu. Share. Nah, sebenarnya ini bisa juga menempatkan subwoofer di ban serep. Oke. Ya, ada yang aktif, ada pun yang pasif gitu ya. Oke. Kalau yang aktif ya plug and play doang. Tinggal plug and play aja Masuk, ya. dikunci bareng dengan subwoofer ini. Oh, dia memang penempatannya di ban serep. Iya, memang Ban dia serep yang menghadap ini, seperti kan menghadap ke apa? atas. Ke atas ya. atas ya. Jadi Space inilah yang digunakan iya, buat naruh benar subwoofer. banget. Ya, ada Oh, beberapa gitu. brand yang bisa lah ya. Ya, ya, ya. Terus juga bisa tetap pakai subwoofer pasif seperti 10 inch atau 8 inch masih cukup banget. Nanti kita tinggal custom box, sistemnya socket to socket. Jadi socket to socket. sewaktu-waktu ban serep mau dicopot, Copot. kita tinggal copot soketnya, angkat boxnya yang dimana nggak berat gitu ya, dan kita langsung bisa akses ban serepnya oke. gitu ya. Jadi ada pilihan Ada pilihan. subwoofer aktif dan pasif. Ya. Nah, kalau aktif tinggal plug and play karena memang dia dirancang Udah buat taruh di untuk di ban ban serep. serep. Ya. Nah, sementara yang pasif Ya, bisa harus bikin dudukannya lagi ya, Kok, custom, ya? Di custom ya. Custom. Dan pilihan yang pasif tuh banyak tuh. Ada banyak. Banyak ya. Tapi itu udah cukup rigid belum kok ya? Kita taruh di- rigid ya? Rigid. Oke, meskipun dia masih bisa dicopot gitu. Rigid. Rigid ya? Rigid. Oke. Sip, Aman. sip. Ya. Terus ini perlu diakalin nggak nih partisinya? Sebenarnya boleh, Ah, tapi kalau saya lihat sih enggak juga nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Jadi ada subnya, nanti tinggal ditutup kayak gini aja karena kebetulan dia udah ada dudukannya nih, gabus ini. gabus, jadi kiri kanannya udah ke sanggah. Oh, ke sanggah. Jadi Artinya bisa. maksud saya ditutup sini, tapi nanti keluaran suaranya gimana kok? nah, itu lebih bagus memang kita custom lagi ya. Ininya Oh, kita ini custom pakai papannya di custom papan ya? baru. Jadi ini Oke. yang kita nggak pakai, kita bikin malan baru. Ah. Nah, di sini kita di Oh. bolongin sesuai dengan ukuran sub. Lalu kita pakai grill, jadi Nah. suara sub bisa lebih keluar gitu. Bisa lebih keluar. Iya. Nah, dengan begitu ini volume bagasi masih tetap terjaga. Masih ya? terjaga, sama sekali Nah, nggak makan. kita kan zaman sekarang main audio ya kayak gitu, Iya. nggak perlu box gede-gede. Benar, Ya makanya dari tadi kita pikirkan untuk mobil ini kita siasati nih penempatan prosesor di mana Benar, ya, terus benar tadi banget. Additional playernya juga Iya. di mana tadi, terus amplifier, Ya, termasuk subwoofer kita Benar, pikirkan, gitu. Oke, Iya. kalau urusan peredam, oh ya peredam kok. Ini kayak menurut saya masih ada yang kurang nih. Peredam tuh ini kan mobil ini punya 2 mode berkendara.
ya, yang Eco sama Sport. Yang kami test drive ini pada saat mode berkendara Sport kita aktifkan, itu tentunya akselerasi pasti akan langsung responsif, tapi raungan mesinnya terasa sekali. Terasa ya Iya, kedengarannya. gitu. Iya. Wah, saya nggak tahu nih apa memang sengaja Chery mendesain seperti itu supaya kita nyetir mode sport lebih dramatis atau memang peredaman yang kurang seperti itu, gitu. Kalau Peredaman sendiri sih ini udah lumayan lah ya, tapi Udah lumayan memang ya. masih kalau suara deru mesin mungkin dari depan itu ya. dari depan ya, dari depan Deck firewall depan ya. itu Oke. Itu kita bisa kasih peredam tambahan 2 lapis, 2 lapis. untuk menyerap noise deru tadi. Oh, gitu ya. biasanya bahannya apa tuh? Butir rubber ya. Putih rubber, lapis pertama, lapis kedua itu polypropylen gitu ya. Oh, Foam oke. ya. Foam. Foam, Ya, ya. oke. Apa tuh kok ada merek apa aja? Pastinya kalau yang itu macam-macam ya. Macam-macam Kalau di ya. tempat kita ada merek CTK, Ah. ada kita juga pakai merek Zero juga. Ada Zero ya. Itu butir Ah. rubbernya. Kalau itu ya polypropylennya Zero. Gitu. Iya, gitu. Itu udah cukup bagus ya. Udah cukup kalau bagus. gitu ya. Cukup, Oke ya. cukup. Dengan 2 lapis gitu Ada 2 lapis. sepertinya bisa yang tadi suara raungan mesin bisa diminimalkan ya. Diminimalkan. Oke. Benar banget. Ya ya. Iya, saya sih udah ngerasa nih mobil udah cukup kedap Jadi sebenarnya. cukup kedap ya. Cuma pada saat itu aja tuh. Ya. Yang mode sport itu lah kok ngeraung gini mesinnya dan masuk ke kabin. Benar. Gitu. Mungkin pintu-pintu juga masih bisa kalau nanti di-upgrade speakernya pintunya boleh sekalian. Tentunya kalau yang minat memang dikit gitu ya. peredamnya ditambah lagi Ya. harus dibongkar dulu ya kita. Iya, benar. Dari tim Ecoregan harus ngeliat dulu nih, dianalisa dulu Iya. seberapa Berapa? kedap sini. Iya, benar. Apa peredamnya mungkin berapa? Udah ada dipasangnya model apa? Iya, Ya berapa benar, mili benar, mungkin. Benar banget. Baru bisa diputuskan. Oke, kita nambah yang mana nih? Iya, ya. benar, benar. Oke. Ya, Coregan kayak ini komplit banget nih. Aduh, nih thank you banget. Saya puas loh. Saya puas banget bawa Chery Tiggo 7 Pro ini yang menurut saya audionya tuh potensi banget ya buat di-upgrade lagi, buat diimprovisasi. Dan rasanya saya bawa ke tempat yang tepat, yaitu Mega Audio di Green Garden, Jakarta Barat. Nah, apalagi dengan nih installer Young Guns kita nih, ya, Coregan nih, ya yang apa ya melanjutkan ini ya legacy papahnya nih, ya Ko Joni yang udah 20 tahun lebih ya. Iya, Oke. 25 tahun. Oke, Coregan nih thank you banget ya. Iya, Saya terima kasih sekali udah dikasih review sekaligus rekomendasi untuk upgrade audio dari Chery Tiggo 7 Iya. Pro. Oke. Next kita bawa mobil yang lain lagi yang Iya, advance. masih. Menarik Gitu. banget nih. Oke. Thank you banget, mantap. Coregan, Ya. gitu dulu. Terima kasih. Ya, Coregan boleh dong disebutin alamatnya, Boleh. media sosialnya jadi kalau ada teman-teman Ya, ya nggak hanya pengguna Tiggo 7 Pro, tapi pengguna mobil lain yang ingin upgrade audionya di Mega Audio silakan, Coregan. nah untuk kalian yang pengen upgrade audio ataupun peredam suara di mobil, kesayangan kalian bisa langsung datang ke workshop kita di Mega Audio Jakarta di Ruko Green Garden, Blok Y3 nomor 1819, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Nomor WhatsApp juga ada, di Instagram kita juga ada, Ya. YouTube juga ada gitu ya. Apa namanya? Sosial medianya? Di sosial media semua namanya Mega Audio Jakarta. Mega Audio Jakarta, Iya. sama semua. Oke, ya jadi semua pengerjaan ada di situ ya. Bener banget. Oke, gitu dulu Coregan. Oke. Sekali lagi saya terima kasih ya. Ya, oke, kawan sama mesin gitu dulu review singkat kami untuk audionya Chery Tiggo 7 Pro. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan likes dan share sebanyak-banyaknya supaya kami dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin dan channelnya Mega Audio Jakarta. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.